Halo, pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada tim yang kerjanya biasa aja, tapi ada juga tim yang hasilnya, wah, luar biasa gitu. Jauh melebihi kemampuan anggotanya kalau digabung. Ada cerita menarik soal ini, tantangan menara spaghetti itu loh. Jadi ada mahasiswa bisnis, terus ada anak TK. Disuruh bikin menara dari spaghetti, selotip, tali, sama satu marshmallow di puncaknya. Anda pasti mikir, wah, mahasiswa bisnis dong yang jago. Ternyata anak-anak TK rata-rata bangunnya jauh lebih tinggi. Aneh kan? Iya, iya. Itu menarik banget sih. Kok bisa ya? Nah, dari sini kita mau coba gali nih. Kenapa bisa begitu? Kayaknya bukan cuma soal pinter-pinteran individu ya, tapi lebih ke, Interaksinya mungkin. betul, interaksinya. Gimana mereka bisa bangun kerjasama yang kuat gitu. Nah, ini yang mau kita bedah lebih dalam. Oke, jadi salah satu kuncinya itu ternyata di penciptaan rasa aman psikologis. Ini bukan soal aman secara fisik ya, tapi lebih ke perasaan nyaman gitu loh. Berani ngomong, berani coba hal baru, bahkan berani salah tanpa takut dijudge atau dihukum. Oke. Keamanan psikologis. Penting banget kedengarannya. Terus gimana cara bangunnya itu? Nah, ada yang namanya belonging cues atau sinyal kepemilikan. Belonging cues. Sinyal kepemilikan. Maksudnya gimana tuh? Jadi ini sinyal-sinyal kecil sebenarnya, tapi konsisten. Ada 3 elemen penting nih. Pertama, energi. Maksudnya kita nunjukin kalau kita tuh hadir, fokus, terlibat dalam obrolan. Oke, energi. Jadi nggak sambil main HB gitu ya? Hahaha, iya kurang lebih gitu. Terus yang kedua, individualisasi. Kita lihat orang lain tuh sebagai individu unik, bukan cuma jabatan atau peran. Menghargai keunikan masing-masing ya? Betul. Dan ketiga, orientasi masa depan. Kita kasih sinyal kalau hubungan ini tuh penting dan bakal berlanjut, bukan cuma interaksi sesaat. Nah, gabungan ketiganya ini ngirim pesan kuat, kamu aman di sini, kamu bagian dari kita. Wah, detail juga ya sinyal-sinyal kecil itu. Kedengarannya sederhana tapi powerful. Ada contoh nyata nggak gimana sinyal ini bekerja? Ada. Cerita Jonathan si apel baik. Jadi di sebuah eksperimen, ada kelompok diskusi, terus sengaja dimasukin satu orang pengacau. Oh, untuk bikin suasana nggak enak gitu ya? Iya. Nah, si Jonathan ini bukan pemimpin formal atau apa, tapi dia tenang, dia senyum, terus dia aktif ngajak ngobrol yang lain, nanya pendapat. Dengan gitu aja, dia berhasil meredakan ketegangan. Dia memancarkan sinyal-sinyal tadi, bikin yang lain jadi merasa aman buat ngomong, buat kontribusi. Oke. Jadi rasa aman itu fondasinya dibangun lewat sinyal-sinyal personal tadi. Nah, kalau udah aman, terus gimana biar bisa beneran kerjasama? Bukan cuma nyaman tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, itu dia. Langkah berikutnya adalah membangun kepercayaan. Disinilah konsep lingkaran kerentanan atau vulnerability loop masuk. Lingkaran kerentanan. Agak serem ya kedengerannya. Iya namanya aja. Tapi intinya positif kok. Ini kayak tarian kepercayaan. Satu orang berani nunjukin sedikit kerentanan. Misalnya, wah saya agak bingung nih soal ini. Oke. Terus orang lain merespons dengan kerentanan juga. Oh iya, saya juga belum terlalu paham bagian itunya. Nah, saling balas kerentanan gini nih yang bikin kepercayaan terbangun cepet banget. Jadi saling terbuka soal ketidaksempurnaan atau kebingungan gitu ya? Tepat. Contoh yang dramatis itu cerita penerbangan 232 yang pesawatnya hilang kendali hidrolik total itu loh. Oh iya, ingat saya. Itu kan situasinya kacau banget. Banget. Nah, Kapten Al-Heinz, dia nggak sok tahu atau pura-pura bisa ngatasin. Dia malah nanya ke kru, ada ide apa saja? Itu kan momen kerentanan yang luar biasa dari seorang pemimpin. Bener juga ya. Dia mengakui batas kemampuannya saat itu. Iya, dan responsnya, pilot lain, Danny Fitch, yang kebetulan lagi jadi penumpang, dia masuk kokpit dan bilang, katakan apa yang Anda butuhkan, saya akan bantu. Nah, itu respons kerentanan juga. Wah, pertukaran kerentanan itulah yang memungkinkan mereka bekerja sama secara luar biasa dan akhirnya bisa mendaratkan pesawat itu meskipun dengan susah payah. Gila sih itu. Jadi kerentanan itu bukan kelemahan ya, malah jadi pintu buat kerjasama level tinggi. Persis. Makanya ada kutipan bagus dari pemimpin Navy SEAL, 4 kata paling penting yang bisa diucapkan pemimpin itu, saya telah mengacaukannya, atau I screwed that up, saya salah,
gitu ya. Iya, pengakuan itu ngasih sinyal ke tim. Di sini nggak apa-apa kok kalau nggak sempurna. Yang penting kita saling bantu cari solusi. Itu justru nguatin tim. Masuk akal banget. Ini kayaknya nyambung juga ya sama kenapa tim kayak San Antonio Spurs di basket, di bawah Greg Popovich, bisa sukses terus-menerus. Oh iya, jelas itu contoh bagus. Popovich kan terkenal banget membangun hubungan personal yang dalam sama pemainnya. Makan bareng, nanya kabar keluarga, bahkan diskusi isu sosial, gitu kan? Betul. Itu bukan basa-basi. Itu dia secara konsisten ngirim belonging cues. Dia membangun lingkaran kerentanan pelan-pelan. Dia nunjukin kepedulian asli. Jadinya, hubungan personal yang kuat itu jadi dasar buat kerjasama tim yang solid banget di lapangan. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, balik lagi ke anak TK dan Menara Spaghetti tadi, mereka menang mungkin bukan karena lebih pintar soal struktur bangunan ya, Bukan, kayaknya bukan itu. tapi mungkin karena mereka secara naluri lebih cepat nyiptain rasa aman itu tadi. Mereka nggak terlalu mikirin status, nggak takut salah, jadi langsung aja kerja bareng, coba-coba. Bisa jadi banget. Mereka lebih cepat masuk ke vulnerability loop secara alami mungkin ya. Nggak banyak gengsi. Iya, jadi intinya, bangun kerjasama hebat itu bukan sulap, bukan kebetulan. Betul, itu proses yang disengaja. Perlu secara sadar menciptakan rasa aman lewat sinyal-sinyal kecil tapi konsisten itu tadi. Dan juga perlu keberanian buat saling membuka diri, menunjukkan kerentanan untuk bangun kepercayaan yang lebih dalam. Iya, ini proses aktif mengirim sinyal. Kita nyambung nih, kita tanggung risiko bareng, kita punya tujuan bareng. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Coba deh perhatikan interaksi Anda sendiri hari ini. Sinyal kecil apa sih yang Anda kirim atau mungkin Anda lewatkan yang sebenarnya bisa banget membangun atau malah sebaliknya menghambat kerjasama dengan orang-orang di sekitar Anda? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.